Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar IPAS kelas 3 SD di bab 8 tentang bentang alam Indonesia. Pernahkah kalian terpikirkan betapa luasnya negara kita dari Sabang sampai Merauke? Setiap wilayah memiliki kebiasaan yang khas dan menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Apakah kondisi alam memiliki pengaruh terhadap kebiasaan masyarakatnya? Yuk kita cari tahu bersama. Mari kita perhatikan permukaan destinasi wisata Labuan Bajo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Menurut kalian, bagaimana bentuk permukaannya? Apakah terlihat rata? Tentunya nampak tidak rata, bukan? Nah, kenampakan alam seperti itu disebut bentang alam. Tapi apa itu bentang alam? Bentang alam adalah hamparan alami dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Bentang alam terbentuk akibat kekuatan alam yang berbeda-beda, seperti es, air, angin, dan gerakan lempeng tektonik. Jadi ada daerah yang menonjol, cekung, terisi oleh air, dan ada yang kering. Bentang alam sendiri terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Ada beberapa jenis ragam bentang alam yang ada di Indonesia. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, pantai dan pulau, sungai dan danau, gunung berapi, hutan tropis, dan banyak lainnya. Dalam pelajaran ini kita hanya akan mempelajari tentang dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran dibedakan menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah menyediakan tempat bagi manusia, misalnya untuk bertani dan bertempat tinggal. Sedangkan dataran tinggi selalu menarik perhatian karena udaranya yang sejuk dan hasil pertaniannya luas. Dataran rendah adalah bentang alam lebar yang relatif datar. Dataran rendah banyak terdapat di daerah pesisir. Dataran rendah di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai utara selatan Kalimantan, Papua bagian barat dan selatan, serta daerah hilir sungai-sungai besar. Sedangkan dataran tinggi adalah dataran bentang alam yang terangkat lebih tinggi dibandingkan medan sekitarnya. Dataran tinggi banyak terdapat di dekat pegunungan, misalnya dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo yang ada di Aceh, dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, atau dataran tinggi Toraja, Sulawesi Selatan. Dari tempat-tempat berikut ini, apakah kalian sudah pernah mengunjunginya? Setelah mengenal tentang bentang alam yang ada di Indonesia, mari kita sama-sama belajar tentang adaptasi kita di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Adaptasi sendiri berarti penyesuaian diri setiap makhluk hidup terhadap suatu keadaan. Hal ini menjadi salah satu strategi bagi setiap makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup, baik itu manusia maupun hewan atau juga tumbuhan. Orang yang terbiasa tinggal di tempat panas pasti perlu penyesuaian jika berada di tempat yang dingin, beradaptasi dengan makanan dan kondisi udaranya. Karena manusia termasuk makhluk hidup, maka manusia juga perlu beradaptasi loh. Tadi sudah dijelaskan bahwa adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk tinggal menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Adaptasi ini diperlukan oleh makhluk hidup termasuk manusia karena bumi memiliki macam-macam kondisi dan lingkungan. Misalnya di Gunung Jaya Wijaya Papua, di sana suhunya sangat dingin serta banyak terdapat air dan es. Kondisi ini berlainan dengan daerah gurun. Di sana suhunya panas, gersang, dan sulit untuk mendapatkan air. Orang-orang yang tinggal di daerah sangat dingin seperti di daerah Nuuk di Greenland dekat kutub utara memiliki pilihan makanan yang sangat khas.
Masyarakat Greenland memerlukan banyak makan daging untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat. Mereka biasanya mendapatkannya dari ikan paus, anjing laut, rusa, atau burung. Sementara di dataran rendah, kuliner khas biasanya berkarakter menyegarkan, sehingga membuat tubuh orang-orang yang mengkonsumsinya tidak cepat menghangat. Misalnya, es dan buah-buahan yang banyak terlihat di area pantai. Termasuk ke dalam adaptasi lingkungan, yaitu rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa diupayakan menggunakan struktur bangunan yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Nah, untuk penduduk di kawasan yang rawan banjir, bangunannya harus dibuat lebih tinggi dari daratan atau dibuat bertingkat. Ini adalah upaya manusia beradaptasi dengan keadaan alamnya. Bagaimana, seru kan? Apakah kalian menjadi penasaran dengan bentang alam Indonesia? Untuk memperkaya ilmu pengetahuan kita tentang bentang alam Indonesia, yuk kita kerjakan tugas. Tugas kalian untuk mata pelajaran IPAS kali ini ada di halaman 195 di buku paket IPAS kalian. Di halaman 195. Kalian cukup mengerjakan nomor 1 saja. Kalau di buku harus dilakukan bersama, maka kalian hanya melakukan sendiri saja. Tapi kalian boleh minta bantuan oleh keluarga kalian, boleh minta bantuan oleh ayah, bunda, kakak, atau kalian boleh loh cari di internet. Pertanyaannya adalah, setelah kalian menyimak video atau kalian membaca lagi di buku teks kalian, yang pertama, mengapa proses adaptasi diperlukan dalam sebuah lingkungan? Lalu, mengapa manusia dapat beradaptasi? Apa yang terjadi jika manusia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan? Adakah bentuk-bentuk adaptasi manusia lainnya yang kalian ketahui? Jawabannya kalian tulis di buku tulis IPAS kalian. Ingat ya, kalian boleh bertanya, boleh juga mencari di internet. Untuk hari ini cukup sekian pembelajaran IPAS. Sampai bertemu di sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman.